Oke guys, ini dia caranya ya buat ngaliin dari mode wireless repeat ke mode WAN atau LAN ya. Jadi di sini saya sudah sediain kabel dari router pusat yang ada di lantai 3 ya. Dan ini langsung nyambung ke atas ke switch hub yang ada di atas. Dan di sini untuk kabel yang dari router di atas ya, kita masukkan di port yang bagian WAN ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang paling kanan ya. Yang kanan ini dekat di colokan adaptor. Nah, yang sebelah kanan ini ya. Ini untuk sumber internet ya atau WAN-nya. Jadi kalian bisa colokan di sini. Nah, setelah itu kita harus setting ulang guys untuk routernya ini, karena kalau kita langsung nyolok kayak gini ya nggak mungkin otomatis dia langsung pindah ke mode ini ya, mode WAN-nya ya yang menggunakan kabel. Jadi sekarang kita lanjut ke cara settingnya. Sebelum itu kita konekin dulu ke wifi nya guys. Kita menggunakan tenda 559 AVO ini ya. Nah, ini belum bisa connect, kita konekin lagi. Nah, ini udah connect guys. Setelah itu kita login menggunakan tendawifi.com. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, ini kita sudah masuk ya, dan menunya ini masih menu yang wireless repeat ya, yang kemarin kita setting. Nah ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan menu-menunya juga minim ya. Ini karena mode yang AP client. Nah, sebelum kita disable di bagian wireless repeatingnya ya guys ya, kita akan cek dulu kecepatan bandwidth dari ini ya, dari sinyalnya atau dari koneksinya kalau kita menggunakan wireless repeating ini. Jadi teman-teman bisa cek aja ya perbandingannya kalau kita menggunakan kabel di mode WAN sama menggunakan wireless repeat atau nembak sinyal ya istilahnya. Di sini kita pakai speed test dan sekarang kita ukur ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk kecepatan bandwidthnya hanya di sekitar 10, 9 sampai 11 ya. Ini kita masih menggunakan wireless repeat, jadi kita bisa mendeteksinya di situ ya. Nah, dan untuk uploadnya sendiri kita lihat dulu. Nah, di rata-rata di 6 sampai 7 Mbps. Nah, ini tandanya untuk konfigurasi WAN-nya belum jalan ya. Nah, teman bisa lihat. Nah, nanti kita akan cek lagi setelah kita menggunakan mode yang WAN-nya guys, atau yang kabelnya nanti ya. Nah, langkah awal kita bisa masuk ke wifi setting, setelah itu kita masuk ke wireless repeating, dan di sini kita disable di bagian hijau ini ya. Kita matikan dan setelah itu save. Setelah kita save, kalau kita tunggu sampai prosesnya selesai guys. Nah, ini sudah 100% ya, dan otomatis untuk wifi nya terputus. Nah, kita koneksikan lagi, kita masuk lagi. Ini salah guys. Nah, yang atas ini ya, kita loginkan lagi. Nah, ini ya, ini sudah terkoneksi dengan kabelnya guys ya. Jadi memang kita harus disable dulu bagian wireless repeatnya biar koneksi dari kabelnya itu bisa masuk ya. Dan untuk menunya sendiri teman-teman bisa lihat ini langsung banyak ya. Jadi dia sudah mode WSIP, dan di sini teman-teman bisa lihat kabelnya sudah connected ya, dan statusnya juga connected, you can access the internet now. Nah, ini sudah terkoneksi dengan kabelnya guys. Untuk fiturnya sendiri juga banyak ya kalau kita menggunakan mode WAN ini ya. Nah, di sini kita cek dulu di bagian wireless repeating juga sudah disable. Di bagian bawah juga ada fitur guys network, ada parental control, ada VPN ya, ada IPv6, ada advanced setting, nah ya, dan ada system setting. Nah, di sini untuk LAN-nya sendiri juga bisa kita atur guys ya.
mulai dari segmennya, IP address range ya. Untuk DHCP servernya juga sudah aktif ya. Jadi kita bisa routing juga di bagian routernya ini. Dan di sini juga banyak banget ya fitur yang disediakan oleh tendanya guys. Dan di sini kita akan coba cek koneksi atau kecepatan bandwidthnya ya kalau kita menggunakan mode 1 atau kabel ya. Nah ini ya loading. Nah ini dia teman-teman bisa lihat ya, kecepatannya langsung meningkat di 30 Mbps guys. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau internetnya lancar, stabil, dan bandwidthnya sesuai dengan kecepatan dari providernya ya, kalian bisa menggunakan mode 1 atau kabel ini guys. Tapi memang kelemahannya instalasi kabelnya pasti panjang ya, kalau teman-teman aksesnya dari lantai 1 ke lantai 3 atau sebaliknya ya. Dan kelebihan dari wireless repeating juga yaitu tadi menghemat dari sisi instalasi kabelnya. Cuma yaitu tadi kelemahannya, dia bakal menurun dari segi bandwidth dan kecepatan atau koneksi internetnya guys. Karena ya terhalang oleh limit sinyal ya yang kita ambil dari jarak lantai 3 ke lantai satunya. Jadi itu tadi cara setting menggunakan kabel LAN ya, yang sebelumnya kita sudah setting ke mode wireless repeat guys.